Baik, orang wabarakatuh. Eh, Pak, nama saya Fahri, tim 224-2317. Kali ini saya akan bacakan presentasi ya, semester analisis keuangan syariah. Saat ini saya eh, buat ini adalah PT Pembangunan Jaya Ancol TPK atau PJAA. Profil perusahaan PT PJAA merupakan salah satu perusahaan pengembang properti dan pengelola kawasan rekreasi terbesar di Indonesia. Cikal bakal perusahaan ini dimulai dari penunjukan Presiden Soekarno pada Desember 1995 pada Gubernur DKI Jakarta Dr. Haji Sumarno Sosro Atmojo untuk mengembangkan kawasan Ancol sebagai destinasi wisata terpadu pada 19 Oktober 1966. Proyek ini secara resmi dijalankan oleh Badan Pelaksanaan Pembangunan BPP. Proyek Ancol di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin transformasi menjadi badan hukum perseroan terbatas terjadi pada 10 Juli 1992 melalui Akta Perubahan nomor 33 sehingga nama resmi perusahaan jadi PT Pembangunan Jaya Ancol. IPO perusahaan PJA melaksanakan IPO pada 2 Juli 2004 dengan melepas 80 juta lembar saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan aksi korporasi ini, struktur kepemilikan saham berubah menjadi 72% oleh Pemprov DKI Jakarta, 18% oleh PT Pembangunan Jaya, dan 10% oleh masyarakat. Dana hasil IPO sebesar 300 miliar digunakan, antara lain, untuk penyertaan modal anak usaha dan pengembangan proyek properti seperti Costa Villa. Penetapan harga IPO sebesar 1.025 perak per saham hasil kesepakatan antara manajemen PJAA dengan PT dan Reksa Sekuritas selaku penjamin emisi utama dan underwriter. Harga ini dipilih setelah mempertimbangkan kisaran harga yang ditawarkan dalam proses book building, yaitu antara Rp975 hingga Rp1.325 per saham dengan price earning ratio atau PER antara 8 hingga 11 kali. Dana yang dihimpun dan alokasi penggunaannya. Total dana yang dihimpun sekitar 82 miliar atau 80 juta saham kali Rp1.025. Target dana awal 150 miliar tidak tercapai karena porsi saham yang dilepas dikurangi dari rencana semula 15% jadi 10%. Nah, dana 70% dialokasikan optimalisasi dan perluasan Ancol dari 60 hektar menjadi 100 hektar. 30% digunakan untuk pengembangan usaha rekreasi, termasuk revitalisasi gelanggang renang, jadi gelanggang dunia, pengembangan pantai, karnaval, dan menjadi beach club karnaval. Penambahan fasilitas seperti beach ball, hangar transportation, dan pintu gerbang baru. Dan struktur. Struktur kepemilikan saham setelah IPO. Pertama, ada Pemprov DKI Jakarta yaitu 72%, yang sebelumnya itu 80%. Lalu ada PT Pembangunan Jaya 18%, sebelumnya 20%. Publik 10% hasil IPO. Pihak terkait dan fasilitas IPO. Penjamin emisi utama PT Dana Reksa Sekuritas, Biro Kemudian ada Biro Administrasi Efek, PT Arbitra Jasa Korporat, Papan Pencatatan Bursa Efek Jakarta kini menjadi Bursa Efek Indonesia.
Eh, Setelah IPO, PJA berhasil memperkuat struktur permodalan, merevitalisasi sejumlah unit bisnis, serta melakukan rebranding ekspansi usaha. Salah satu proyek strategis pasca IPO adalah pembangunan e-convention, ruang serbaguna untuk konferensi, pertunjukan, dan pameran. IPO juga meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan, memperluas akses pendanaan, serta memperbesar peluang untuk bisnis di sektor properti dan pariwisata. Bidang usaha, PT PJA bergerak di bidang pengembangan kawasan properti komersial, pengelolaan kawasan wisata terpadu, termasuk dunia fantasi, SeaWorld, Atlantis Atlantis Water Adventure, Ocean Rim Samudra, Eco Park, dan pasar seni. Perhotelan, kuliner, serta jasa konsultasi di bidang perencanaan dan pembangunan. Perusahaan juga memiliki anak usaha di bidang pengelolaan air bersih, pengelolaan jalan tol, hingga jasa manajemen konsultasi. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk PJAA bergerak di dua sektor utama, yaitu sektor real estate, properti, dan sektor pariwisata serta rekreasi. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir dan pengembang kawasan tepi laut terbesar di Indonesia dengan fokus pada pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata terpadu di Jakarta. Ruang lingkup bisnis PJAA cakup real estate atau properti, pembangunan, penjualan, dan penyewaan bangunan, yaitu apartemen, kondominium, townhouse, ruko, dan hotel. Penjualan tanah publik, serta pengembangan kawasan residensial dan komersial seperti Marina Coast Royal, Residen, Apartemen Netherland, dan Costa Villa. Perdagangan dan jasa termasuk penjualan makanan, minuman, merchandise di kawasan wisata serta penyediaan layanan transportasi laut di area Ancol. Pariwisata dan rekreasi meliputi pengelolaan taman hiburan dan pantai, dunia fantasi, Atlantis, Water Adventure, Ocean, Dream Samudra, Allianz Eco Park, Pasar Seni, Dermaga, pengelolaan wahana rekreasi, serta pengembangan fasilitas entertainment dan kuliner. PJA juga menyediakan layanan perhotelan, resort, sarana olahraga, dan fasilitas untuk kegiatan MIC. Meeting, Incentivus, Conference, and Exhibition. Model bisnis pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJA menerapkan model bisnis terintegrasi yang memadukan sektor pariwisata, properti, perdagangan, dan jasa dalam satu kawasan terpadu di Jakarta Utara. Model ini dirancang untuk menciptakan sinergi antar unit usaha, memperkuat daya saing, serta menghasilkan pendapatan berkelanjutan melalui diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi aset. Pilar utama model bisnis PJ pada PT PJA, pariwisata dan rekreasi, properti dan real estate, perdagangan dan jasa. Bisnis model kanvas PJA, value proportion, penyediaan kawasan wisata terpadu kelas dunia, fasilitas hiburan, edukasi, dan rekreasi yang terintegrasi dengan layanan properti, hotel, dan kuliner. Customer segment, keluarga, wisatawan domestik, wisatawan mancanegara, pelaku bisnis event, dan komersial. Channelnya penjualan tiket online dan offline, aplikasi digital, travel agent, kerjasama korporat, venue stream, tiket masuk, share properti, hotel atau resort, kuliner, sponsorship, merchandise, kemudian ada key activities, pengelolaan wahana, inovasi atraksi pengembangan, properti, event promosi,
dan profesi digital. Dan ada key partner, pemerintah, travel agent, sponsor tenan, bisnis, pengembang properti. Infrastruktur, biaya operasional, wahana, pemeliharaan SDM, promosi, pengembangan fasilitas. Strategi pengembangan bisnis, ekspansi wahana dan properti. PJA secara aktif meluncurkan wahana baru dan memperluas kawasan properti untuk meningkatkan daya tarik dan pendapatan. Misalnya, pengembangan new zone dunia fantasi, pembangunan hotel, dan apartemen. Diversifikasi sumber pendapatan. Selain pariwisata, PJA juga mengenjot pendapatan dari properti kuliner, event, dan jasa konsultasi untuk mengurangi ketergantungan pada satu lini bisnis. Digitalisasi dan inovasi, implementasi sistem tiket digital, pemasaran online, dan aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi. Pengalaman ini serta memperluas jangkauan pasar. Sustainability, green company, pengembangan kawasan hijau, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi untuk mendukung keberlangsungan jangka panjang dan memperkuat citra perusahaan sebagai pelopor wisata ramah lingkungan. Risiko bisnis sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, rekreasi, dan properti, PT Pembangunan Jaya Ancol menghadapi beragam risiko yang kompleks dan multidimensi. Kategori risiko bisnis, risiko keuangan, risiko strategis, risiko operasional, risiko sumber daya manusia, risiko hukum, risiko reputasi, risiko geografis, iklim dan bencana, risiko pandemi kesehatan masyarakat, risiko tidak likuidnya instrumen keuangan. Dalam kondisi keuangan, PT PJA catat pendapatan sebesar 1.273 triliun, naik 32%, 32,98% dibanding tahun sebelumnya, dengan laba bersih tumbuh 52%, 48. Ini di 2024, pendapatan tiket terbang naik 8% menjadi 220 miliar, namun pendapatan wahana turun 6% menjadi 407 miliar. Kenaikan beban pokok pendapatan dan beban umum kuartal 1 2025, PJA menunjukkan rugi bersih 11 miliar akibat penurunan pengunjung, cuaca buruk, dan beban bunga utang yang tinggi. Meski kas dan setara kas masih solid. Konsisten yang dianalisis dan profit marginnya pada 2023 NPM PJA mencapai 14,99%. Juga profitabilitas yang baik di tengah pemulihan industri. Total aset baik seiring peningkatan pendapatan pasca pandemi, dia liquidity multiplier dari itu 0,59%. Tetap perlu diwaspadai peningkatan utang untuk ekspansi. Strategi bisnis yang dilakukan dan inovasi bisnis dan digitalisasi. Pengembangan wahana baru, digitalisasi penjualan tiket, strategi dynamic pricing, dan inisiatif keberlanjutan melalui program Agile Global, Eco Partnership, Urban Forest, dan Eco Venture. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.